sarapan? Sudah sarapan semuanya. Oke. Nah, hari ini kita di jam pertama pelajaran apa? Pelajaran IPAS. Semuanya tidak lupa untuk belajar semalam? Sudah. Oke. Sekarang boleh siapkan alat tulisnya. Kita bersiap untuk belajar hari ini. Sudah siap belajar? Oke. Nah, sambil menunggu kalian bersiap hari ini, Bu Vivit ingin tanyakan dulu. Hari ini siapa yang piket? Piket? Sudah piket? Ada yang tidak piket? Piket semua. Oke. Nah, sekarang Bu Vivit ingin mengingatkan kembali. Kalau tadi piket, nah sekarang kita akan mempelajari materi yang berhubungan tentang gerak. Kalau orang piket berarti kamu bergerak atau enggak? Bergerak. Oke. Sekarang Bu Vivit ingin tanyakan. Tadi yang menyapu siapa? Oke, terus selain menyapu ada yang apa lagi yang dilakukan tadi? Mengepel. Oke. Nah, tadi menyapu, mengepel. Tahukah kamu bagian tubuh apa saja yang paling sering digunakan atau bergerak tadi? Tangan. Menyapu, tangan. Apa lagi? Kaki. Oke. Nah, jadi kalau kamu tadi sudah melakukan piket, bagus, tasnya sudah bersih. Tadi ada yang menyapu, ada yang merapikan meja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini ada kaitannya dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah mengenal apa itu yang dikatakan bergerak, maka sekarang kita melanjutkan kembali apa saja organ-organ gerak kita, bagaimana hubungannya, apa saja jenis-jenisnya, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang, perhatikan di sini. Nah, kita belajar tentang sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia, tujuan pembelajaran kita hari ini berarti untuk apa ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah bisa menguraikan pengertian gerak pada manusia. Kemudian yang kedua apa? Mengidentifikasi organ gerak pada manusia apa saja. Baru yang terakhir menyusun algoritma langkah dan mempraktikkan gerak pada manusia. Apa sih manfaat mempelajari materi ini? Nah, manfaatnya, keuntungannya. Jadi kalau misalnya, kenapa sih kita belajar organ gerak? Ada yang tahu coba kenapa kita harus belajar tentang organ gerak? Supaya apa? Ketika kita bergerak tidak sakit. Iya, kenapa tidak sakit? Apalagi tidak cedera, sehat. Oke. Jadi apa manfaatnya kalau kita mempelajari materi ini dengan baik? Jika nanti kalian mempelajari sistem organ gerak ini dengan baik, kemudian mempraktikkan sesuai dengan algoritmanya, maka itu akan berguna bagi kesehatan tubuh kita. Nah, jika sudah, sekarang coba yuk. Jadi yang sudah Bu Vivin pernah jelaskan, apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Jadi gerak dapat diartikan ketika berpindah tempat, ada perubahan. Oke. Nah, jadi yang tadi dilakukan ketika kamu menyapu, gerakan apa saja yang kamu lakukan? Coba tadi yang menyapu siapa? Oke, menyapu. Tadi gerakan apa saja yang dilakukan? Apa nak? Kamu menyapu apakah diam saja? Apa saja nak yang dilakukan? Apa? Bergerak. Iya, bergerak apa saja? Berjalan, iya kan? Memegang. Nah, oke. Jadi di dalam melakukan tugas
tugas kebersihan kalian saja sehari-hari, kita sudah melakukan berbagai gerak. Itulah kegunaannya kita punya organ gerak pada manusia. Nah, ya, perhatikan apa saja organ gerak pada manusia. Nah, biar kalian paham, coba perhatikan Bu Vivin. Lihat ini. Nah, apa saja organ gerak pada manusia? Lihat. Semuanya memperhatikan? Nah, oke. Coba perhatikan ini. Ada yang pernah melihat ini? Pernah? Pernah? Oke, di mana Nak melihatnya? Di sekolah di mana? Di perpus. Oke, kamu pernah melihat di perpus. Ini adalah apa? Bagus, rangka manusia. Ini adalah gambar rangka manusia. Itulah tadi kenapa kamu bisa bergerak. Coba perhatikan tadi yang membantu Bu Vivin, silahkan coba demonstrasikan ke Bu Vivin gimana tadi kamu menyapu. Yuk, ada yang berani? Yuk, oke, coba silahkan. Ada alat kebersihan di kelas kita, boleh. Kita gunakan alat yang ada di kelas kita. Nah, oke. Nah, temannya akan memperagakan. Oke, coba lihat gimana tadi teman kalian memperagakan bagaimana tadi ketika piket. Silakan di sini. Oke, gimana? Oke, sudah? Terima kasih. Stop dulu. Oke, tadi jadi organ gerak apa saja yang digunakan? Tangan, kaki. Oke, yuk. Terima kasih. Nah, untuk lebih lanjut, nah perhatikan ini organ-organ geraknya. Ya, perhatikan. Nah, ini organ geraknya. Nah, organ gerak kita ada dua jenis. Apa saja tadi? Ada yang alat gerak apa? Aktif sama pasif. Yang aktif berarti alat gerak yang aktif apa nak? Beberapa otot yang memiliki suatu senyawa kimia. Oh apa? Beberapa otot yang memiliki Otot. Oke. Yang bergerak aktif adalah otot. Yang bergerak pasif apa? Tulang. Oke. Yang bergerak pasif adalah tulang. Oke. Berarti ada yang bergerak aktif, ada yang bergerak pasif. Oke, bagus. Jadi sudah sesuai. Alat gerak aktif kita yang aktif bergerak tadi otot. Nah, yang bergerak pasif itu adalah tulang yang tersusun dari rangka-rangka tadi, ya kan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Apakah rangka tadi itu hanya berdiri sendiri? Ada banyak ya. Nah, ini dia. Perhatikan. Nah, kita bahas dari tulang. Nah, kalau yang tadi gambar yang Bu Vivin tunjukkan itu adalah gambar rangka secara utuh. Nah, ini adalah apa? Tengkorak. Oke. Jadi rangka tubuh kita ada 3 bagian besar. Apaan? Bagian kepala namanya apa? Tengkorak. Kemudian rangka apa? Badan. Lalu apa? Tangan dan kaki sebagai anggota gerak. Oke, bagus. Suaranya jangan apa-apa karena biar terdengar suaranya. Karena mic-nya hanya satu, ya. Oke? Nah, jadi inilah nak tulang tengkorak kita. Jadi bagian kepala. Ya, ada tempurung kepala, tulang dahi, tulang hidung. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang itu, ya. Jadi yang penting kamu harus tahu dulu mana itu tulang mata, mana tulang wajah, ya, mana tulang hidung. Coba diperagakan semua tangannya. Tulang mata. Oke, kemudian tulang hidung. Bagus. Tulang rahang atas. Rahang atas. Oke, rahang bawah. Pinter. Oke. Selanjutnya, nah, ada yaitu bagian
Ya, ada tulang apa saja? Tulang leher, tulang selangkang, tulang belikat, tulang rusuk, dan juga tulang belakang sampai di panggul. Nah, selanjutnya lagi yaitu ada yang anggota gerak atas, yaitu tangan kita. Coba ke tangannya. Oke, coba sekarang gerakkan berdasarkan tulang anggota gerak kita. Perhatikan, yang pertama tulang lengan atas. Mana lengan atas? Oke, kemudian ada tulang hasta dan pemumpit. Oke, bagus. Kemudian setelah itu juga ada tulang kaki. Nah, ini ada tulang apa ini? Nah, perhatikan, tulang paha, baru tulang kering dan tulang betis. Coba semuanya, silakan berdiri. Oke, coba perhatikan, angkat satu kaki. Oke, perhatikan, pegang ke sininya. Nah, tulang apakah itu? Ya, ras? Tempurung lutut. Sekarang coba bisa digerakkan enggak? Bisa. Nah, yang bisa menggerakkan itu adalah apa tadi? Tempurung lutut digerakkan oleh apa yang tadi alat gerak aktifnya? Otot. Sedangkan yang menghubungkan itu adalah namanya apa? Sendi. Bagus. Nah, ini dia. Nah, oke. Kalian masih di posisi kalian. Perhatikan, sendi. Jadi apa itu sendi? Ya. Oke, jangan baca slide. Coba lihat bukti apa sendi? Pertemuan, intinya apa? Pertemuan antara dua tulang. Bagus. Jadi ketika kalian menggerakkan, sekarang coba kalau tadi kalian menggerakkan kaki, sekarang coba gerakan tangannya. Tangannya ke atas, oke, bagus. Kemudian coba kalian gerakkan dari sikunya. Nah, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Coba gerakan bersama-sama. Ke atas, ke samping, tekuk. Nah, bisa bergerak. Sekarang ke depan dan ke belakang. Nah, jadi yang bisa menghubungkan itu adalah sendi. Nah, sendi apa saja? Lihat ini. Nah, oke, silahkan duduk dulu. Duduk kembali. Nah, jadi sendi. Jadi ada banyak sendi. Salah satu yang kalian praktekkan tadi, yang satu arah, namanya sendi apa yang masih ingat? Yang satu arah. Sendi engsel. Sendi engsel. Jadi yang satu arah tadi adalah sendi engsel. Sedangkan ini, lihat tangannya angkat, gerakan coba. Sendi yang memungkinkan gerakan dua arah pada ibu jari dengan, nah lihat ibu jarinya. Nah, ya, berarti sendi apa namanya kalau dua arah? Pelana. Bagus. Nah, lihat sekarang sendi apa gimana itu? Ada yang mau peragakan lagi ke Bubin? Silakan, Putri, coba lihat. Nah, mana sih? Sini kan, sini kan. Coba. Tadi suaranya tidak terdengar karena yang pakai mic hanya Bu Vivi. Ya, coba praktekkan mana yang disebut dengan sendi peluru. Mana? Sendi peluru. Pinggul. Nah, yang mana tuh? Segala arah. Gerakannya kemana-mana. Oke, bisa ini ya. Coba lihat kakinya. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi itu adalah sendi peluru. Nah, jadi ada lagi yang gerakan memutar. Semua bisa memutar kepalanya? Oke, itu karena ada sendi putar. Oke, bagus. Nah, kemudian lihat lagi ada yang tadi kalian lakukan sendi engsel. Nah, lalu apa yang membuat gerakan kita itu menjadi aktif bergerak? Yaitu ada yang disebut dengan otot. Oke, nah otot. Jadi ada 3 otot. Apa saja yang masih ingat? Pernah mungkin belajar atau mendengar? Apa? Yang pertama ada otot polos. Jadi otot polos itu biasanya bekerjanya tanpa kesadaran. Ya,
Nah, kemudian ada lagi otot yang kedua, otot lurik. Nah, yaitu yang menempel pada rangka. Dan yang ketiga yaitu otot jantung. Nah, jadi sebenarnya semua ini Bu Fin hanya mengulang kembali dari apa yang pernah Bu Fin tugaskan kalian untuk membaca di sebuah internet, di artikel-artikel yang Bu Fin pernah beritakan. Nah, jadi tujuannya sekarang kenapa kok masih diingatkan kembali? Karena kita akan melanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana algoritmanya. Jadi kalian sudah akan berpikir yang namanya berpikir komputasional. Nah, jadi Bu Vivin sudah mempelajari beberapa ilmu pengetahuan tentang coding. Nah, ini kita sekarang dikolaborasikan dengan mata pelajaran IPAS. Nah, jadi kalau misalnya kita itu bergerak tadi, nah berpikir komputasional, jadi kita itu belajar untuk bagaimana menyederhanakan. Nah, kalau tadi kalian menyapu, ya ada yang mengepel, ada yang merapikan meja. Nah, itu ada langkah-langkahnya enggak? Ada. Kira-kira langkahnya urut enggak? Urut ya? Oke, sekarang Bu Fin ingin tahu, apakah kalian memang bisa untuk menuliskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan kegiatan kebersihan yang tadi? Jadi kan sudah Bu Fin ingatkan kembali materinya tentang sendi, otot, tulang, ya kan? Jadi tadi itu hanyalah penguatan kembali bahwa apa yang kamu pelajari itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan secara mendalam, tetapi apa yang akan kamu terapkan itu ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti, ya kan? Oke, sekarang coba lihat, karena ini adalah kelompok, sudah terbentuk kelompok. Sekarang silahkan membentuk formasi kelompok untuk siap bekerja kelompok. Siap? Biar semangat, coba Bu Fin cek dulu. Mana semangatmu? Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya membentuk formasi kelompok. Dan perhatikan juga kalian bisa untuk mengecek kalau memang ada beberapa informasi yang kurang, bisa diperhatikan lagi di bukunya masing-masing. Nah, karena kalian sudah membentuk dengan kelompoknya masing-masing, sekarang Bu Vivi bagikan lembar kerjanya. Jadi Bu Vivi di sini punya berbagai kertas warna-warni, ya, kertas warna-warni. Kertas-kertas ini nanti akan Bu Vivi bagikan kepada setiap kelompok. Nanti setiap kelompok bisa untuk mencatat langkah-langkah yang rutin, yang sistematis dari cara kalian membersihkan tadi. Nah, jadi gimana kaitannya Bu? Tadi kan sudah dijelaskan materinya. Sekarang bagaimana kalian menerapkannya? Ya, jadi setiap kelompok nanti akan mendapatkan kertas 3 warna, ada merah, ada biru, dan juga kuning. Nah, ya, perhatikan. Sebentar Bu Vivi bagikan dulu. Yuk, perwakilan kelompok maju untuk ambil kertasnya. Jadi setiap kelompok dapatnya 3 warna. Oke, bisa diambil setiap kelompok. Nah, sama ininya. Silakan. Battery low. Sudah? Jika sudah, sekarang kalian boleh untuk berdiskusi dengan teman dalam kelompoknya. Jadi untuk menuliskan secara sistematis dan algoritmik tadi
bagaimana langkah-langkah kebersihan. Sudah? Jadi Bu Pipin ingatkan kembali, jangan sampai salah dengan kode-kodenya. Kalau biru untuk menuliskan apa? Menyapu. Kemudian warna kuning merapikan meja. Kemudian merah ngepel. Oke. Silakan didiskusikan dengan temannya bagaimana langkah-langkah yang sistematik ya dari awal sampai akhir dari berbagai petunjuk-petunjuknya. Bagaimana menyapu, ketika menyapu seperti apa langkah awalnya, kemudian bagaimana yang merapikan meja. Oke. Jangan lupa nanti dituliskan di LKPD-nya. Ini untuk setiap kelompok. Setelah dituliskan di beberapa kertas berwarnanya di LKPD. Jadi nanti ini yang harus kalian salurkan. Untuk waktu kalian berdiskusi dan juga menentukan apa-apa saja langkah-langkah yang sudah disepakati, butuh 15 menit ya. Oke, karena sudah sekarang berjalan hampir 3 menit di 5 menit ini ya. Jadi tuliskan dulu, disepakati yang rapi, kemudian nanti baru ketika sudah selesai baru ditempelkan di kertas warna yang sudah Bu Vin berikan ya. Oke. Kalau ada kesulitan boleh silahkan ditanyakan biar nanti Bu Vin bantu apa kesulitannya.
kalian menuliskan apa yang sudah kalian diskusikan di dalam kertas berwarna. Nanti harus ada perwakilan setiap kelompok untuk maju di depan bersama dengan kelompoknya dan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap ya? Oke, selamat melanjutkan pekerjaan. Adakah kelompok yang sudah selesai? Bebas, apakah Bu, saya kan biru mau taruh di tengah, saya mau yang kuning ditaruh di atas atau dibuat zigzag, terserah. Yang penting nanti pimpin akan ngecek lagi sudah sesuaikah, sesuai dengan warna yang sudah kita sepakati bersama langkah-langkahnya. Boleh, silakan.
Oke, sebentar untuk melanjutkan ke LKPD berikutnya. Tunggu dulu ya, yang sudah selesai tunggu dulu. Kita akan mulai dari LKPD pertama dulu, nak. Jadi kalau yang di kertas planunya tadi yang di warna-warni itu sudah selesai, maka presentasi dulu. Setelah selesai presentasi, berarti nanti akan melanjutkan di LKPD berikutnya, ya. Coba kelompok yang belum, ada yang belum? Sudah semua? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, karena sekarang kita bisa presentasi. Oke, yuk silahkan presentasi kelompok. Yang mana dulu yang mau maju ini? Kelompok 1. Oke, yuk. Oke. Dah, silakan ke sini. Sini. Oke, biar kelihatan dengan teman-temannya dong. Dah, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Dah. Nah, awas, awas. Kurang ke depan. Tidak usah malu. Nah, oke. Yuk, diulang lagi. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yuk, perhatikan. Yang lain silahkan memperhatikan temannya ingin mempresentasikan dulu, oke? Kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan apa? Langkah-langkah menyabu. Menyapu. Oke, silahkan diperhatikan. Kemudian didengarkan apa penjelasan dari temannya ini. Kemudian juga bisa nanti berpendapat kalau memang ada yang berbeda. Oke, yuk. Pertama-tama, pegang gagang sapu dari kedua tangan. Oke, gimana? Ulangi, pegang. Gagang sapu, oke, lanjut. Tangan di atas dan tangan di bawah. Tangan di atas dan di bawah. Kemudian Sapulah dengan gerakan menyapu ke samping atau ke depan dengan ritme yang ringan. Oh, dengan ringan. Oke. Coba dilihat dulu apakah ada yang berbeda. Sudah, ada lagi tambahan yang mau dijelaskan lagi? Gimana, nak? Dari menarik sapu terlalu keras atau memutar tubuh terlalu sering. Oke, itu setelah disepakati oleh kalian, hindari apa? Menarik terlalu keras dan juga terlalu sering. Ya. Oke. Coba dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 siapa saja ini? Aulia dan Oke, dari yang dipresentasikan oleh Nak Aulia, apakah ada pertanyaan atau ada sanggahan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, tidak ada? Tidak ada lagi? Dah, oke. Sekarang Bu Vivin yang akan bertanya kepada kelompok 1. Tadi menuliskan, katanya disuruh hindari gerakan memutar ataupun terlalu keras. Nah, kalau misalnya dalam menyapu kemudian tidak sesuai dengan gimana? Tidak sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, kira-kira misalkan sembarangan, apa yang akan terjadi? Oke, gimana? Setuju, merasakan sakit? Bagaimana dengan yang lain? Merasakan sakit? Contohnya bagaimana? Ketika kalian nyapu pernah mengalami itu? Ya, nah. Oke, bagus jawabannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, ditempel di sini dulu pakai bekitnya. Di mana ya? Ditempelnya biar tahu sana dia nggak apa-apa. Nah, ditempel dulu. Itu adalah hasil dari kelompok 1.
Sekarang kelompok berikutnya, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, yuk kelompok 2. Oke, sebentar. Tadi belum selesai menghargai kelompoknya. Gimana kalau ada yang sudah tampil? Berikan tepuk jempol dulu. Tepuk jempol. Bagus. Oke, gitu dong. Jadi, Bu, kelompok 1 sudah selesai nih. Nanti kelompok 2 begitu juga dengan kelompok 3 biar lebih semangat lagi. Oke, kelompok 2 akan diwakili oleh siapa? Oke, boleh. Kamu assalamualaikum. Kamu terserah kamu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan anggotanya siapa saja disebutkan dulu, Nak. Ada Menteri Talita Sakti. Oke, silakan. Ya, silakan. Kamu akan menjelaskan tentang lagi kurang saya. Ya, ulangi. Oke, terus silakan. Yang pertama, persiapkan alat dan posisi tubuh. Gunakan bel dengan yang sesuai titik tubuh. Jangan terlalu pendek atau terlalu panjang. Oke, terus Berdiri tegak dengan kaki terbuka. berdiri tegak. Oke, lanjut. Pegang pen dengan kedua tangan, salah satu di atas dan salah satu di bawah. Sudah? Lanjut kan? 2. Gerakan bel yang ergonomis. Oh, mengepel. Terus Saat mengepel area jauh, ya, saat mengepel yang jauh. langkahkan kaki, jangan terlalu menekuk punggung untuk meraih. Oke, coba. Berarti yang pertama tadi kalau itu tadi adalah langkah apa? Mengepel. Ada tambahan lagi? Tidak. Coba yang pertama tadi apa? Intinya dari yang kalian tulis itu, yang pertama apa tadi? Menyiapkan? Oke ya, alat pelnya. Kemudian memegangnya kenapa katanya tadi? Jangan selalu membungkuk. Oke. Nah, coba Bumin tanya sekarang. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Gimana? Alat pen di rumah saya berbeda karena Gimana? kainnya Oh, gimana? Iya, dapat nggak? Lanjut. Tidak usah diperas kain-kainnya. Oke, terus? Oke, coba ditanya. Tadi di situ kan ada langkah-langkahnya. Katanya setelah posisi ngepelnya, kain-kainnya kemudian diperas. Nah, Aulia tanya, kalau misalkan punya Aulia tidak usah diperas, berarti gimana? Iya, gimana? Apakah berpengaruh atau mungkin ada perbedaan? Ada perbedaan. Nah, oke. Ngerti maksudnya? Nah? Pertanyaannya ini gimana kalau misalnya saya langkah-langkahnya berbeda karena dia menggunakan alatnya berbeda. Oke, Bu Bibin tengahi. Jadi kalau misalnya langkahnya berbeda, ya berarti kan alat yang digunakannya berbeda. Maka tidak apa-apa. Yang terpenting adalah langkah yang digunakan tetap runtut, tetap sistematis. Kalau misalnya pel-pelannya yang Aulia, karena alatnya itu tidak pakai kain pel yang perlu diperas, sementara yang ini harus diperas. Ya sudah, nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Yang penting harus runtut. Jadi kalau misalkan nggak diperas, penyamun langsung secara otomatis di kain pelnya. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Nah, sekarang mungkin juga ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, kelompok 2. Tadi bilang kalau misalnya intinya disuruh jangan terlalu membungkuk. Ya.
terlalu membungkuk. Pakai mic aja, nggak apa-apa. Nah, kalau suara Bu sudah keras, gimana? Gimana? Pakai mic aja. Ada. Gimana? Apa nak? Agar tidak cedera, agar tidak sakit punggung. Pernah ada yang ngepelnya ketika ini terlalu membungkuk? Apa yang terjadi? Sakit punggung. Oh, oke. Ada lagi mungkin yang lain? Gimana? Apa nak? Apa nak? Oh, tulang belakangnya bisa menekuk. Oke. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh lagi kalau misalkan kebiasaan selalu membungkuk itu akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Bu Fitri sudah, dari teman-temannya juga sudah? Tidak ada? Oke. Terima kasih, silakan diakhiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempel, jangan lupa pakai double ticknya. Oke, coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Nah, yang paling akhir berarti kelompok 3. Yuk, kelompok 3 bersiap untuk mempresentasikan juga hasil diskusi kelompoknya. Sebentar ya, nah, kelompok 2 masih memajang hasil diskusi. Bisa dipegang? Oke, bentar. Bisa? Oke, terima kasih. Yuk, silakan. Yuk, silakan kelompok 3. Saya bentar nak, dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya diskusi kelompok saya. Agak ke depan. Oke, yuk. Kamu akan menjelaskan tentang kurang keras, Neng, keras. Oke, bisa dilihat. Terbuka selebar bahu. Oke, selebar bahu terus. Meja tidak terlalu berat. Mejanya tidak terlalu berat. Bersihkan hanya sebentar agar tidak tersanjung. Oke, terus. Duduk saat melakukan kamar untuk memegang meja. Udah. Kedengaran enggak? Enggak dengar. Ulangi lagi yang pertama, suruh apa? Suruh buka selebar bahu. Buka lebar. Kemudian mejanya jangan terlalu berat. Lalu bersihkan. Oke. Ada lagi? Oke. Suruh tekuk lutut ketika menurunkan. Ada tambahan lagi? Oke, sekarang Bu Fin yang tanya, kenapa harus ditekuk lututnya ketika ini? Agar tidak sakit dan juga mudah memindahkan. Oke, ditekuk agar mudah memindahkan bangkunya. Ada tambahan lagi yang lain? Tidak ada? Oke, berikan tepuk tangan, diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditempel hasil rompoknya di sebelahnya. Oke. Sudah? Nah, sekarang kita menunggu kelompok 3. Sambil menunggu kelompok 3 menempelkan hasilnya, sekarang bisa dilanjutkan di LKPD berikutnya. Seperti yang dari lembaran yang sudah Bu Vivi berikan, silahkan didiskusikan kembali untuk akhirnya dikumpulkan ke Bu Vivi.
Oke, terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelompoknya dan melanjutkan kembali dari lanjutan RKPD yang perlu untuk didiskusikan kembali, tetapi tidak perlu dipresentasikan karena itu hanya berupa jawaban-jawaban singkat untuk langsung diserahkan ke Bu Vivi. Yuk. Langsung di tangan. Sudah? Sudah? Oke, ditunggu. Nanti setiap perwakilan kelompok langsung dikumpulkan begini. Gimana, Nak? Sudah? Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 1 sudah. Sudah? Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Tinggal kelompok 2. Oke, yang kelompok yang sudah selesai boleh menghadap ke depan lagi. Sebentar lagi kita akan bahas secara utuh. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, sudah, ini adalah RKPD yang kedua yang sudah kalian rangkum sendiri. Jadi secara garis besar sudah bagus. Jadi ketika dikaitkan dengan apa yang sudah kalian lakukan, ya, ini kan pertanyaannya dasar sekali. Misalkan ketika menyapu bagian tubuh apa yang digunakan, kemudian bagaimana resiko jika kalian salah gerakan. Rata-rata semua menjawab dengan benar di setiap kelompok.
Jadi ketika melakukan semua kegiatan, upayakan dengan runtut. Oke, supaya apa? Oke, bagus. Secara keseluruhan setiap kelompok sudah mampu untuk menjawab sesuai dengan apa yang Bu Pipin harapkan. Cuma perlu lagi untuk ditingkatkan keberaniannya ketika mempresentasikan. Tidak apa-apa, nak. Bukan karena kita itu di syuting sekarang, kita dimasukkan dalam video, kalian jadinya ini, ya. Dah, nggak apa-apa. Dah. Sekarang karena kalian sudah selesai mempresentasikan LKPD tentang bagaimana langkah-langkah melakukan gerakan kebersihannya tadi, jadi kamu sudah mampu untuk bagaimana berpikir komputasional secara algoritmik tadi. Jadi menyusun langkah demi langkah, tahap demi tahap. Jadi dalam berpikir komputasional kamu sudah bisa menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Jadi pakai kata-katamu tadi, Bu, tidak boleh ditekuk, tidak boleh bungkuk, ini tidak apa-apa. Itu berarti bagaimana kalian menyarankan terhadap diri kalian sendiri bahwa oh kalau mengerjakan ini tidak membungkuk karena kita punya yang namanya alat gerak kita, ya. Oke, nah kalian sudah menyelesaikan itu semua. Nah sekarang sebelum Bu Pipin lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Siap kalau Bu Pipin yang berikan pertanyaan? Siap? Oke, siap. Bu Pipin ingin tahu dulu konsentrasinya. Silahkan berdiri di bangkunya. Oke, keluar dari barisannya. Oke, coba sekarang kita lihat konsentrasinya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah seperti biasa. Ingat aturannya apa biasanya kalau Bu Pipin melatih konsentrasi? Fokus. Oke. Sekarang Bu Pipin agak buat berbeda. Kalau misalnya sekarang Bu Pipin bilang gajah, kamu bilang gajah kecil atau besar? Besar, tapi tanganmu bilangnya kecil. Tetapi ketika bilang semut, kok besar? Semut kecil, tapi gerakanmu seperti bilang besar. Paham? Oke, coba sekarang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, gajah besar. Gimana besar? Oke, semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Oke, gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti masih konsentrasi. Silakan duduk kembali. Dah. Nah, kalian sudah ini. Jadi sekarang tahu sejauh mana kalian memahami materinya tadi. Jadi setelah ada penjelasan mengenai alat gerak yang sudah kalian gunakan dengan slide tadi, oh ternyata alat geraknya itu tersusun dari apa saja tadi? Tulang, sendi, otot. Bagus. Nah sekarang Bu Pipin ingin tahu sejauh mana kalian memahami. Nah jadi akan lihat dulu nih, kalian benar-benar paham atau masih ada yang belum paham. Oke? Nah, sudah siap mengerjakan tesnya? Oke, siapkan alat tulisnya. Kita tes individu, bukan lagi berkelompok. Oke? Ini Bu Pipin bagikan setiap siswa satu-satu, langsung dijawab di kertasnya. Waktunya, oh iya, gampang. Pada yang senyum-senyum sudah ketika mau mengerjakan.
Jangan lupa tambahin identitasnya, karena jangan sampai nanti ketika dikumpulkan malah nggak tahu ini punya siapa. Kenapa? Yang sudah boleh dikumpulkan. Kalau sudah, sudah? Tuh. Yang sudah, yuk silahkan dikumpulkan. Langsung dikumpulkan. Yuk, yang sudah silahkan dikumpulkan. Yuk, silakan dikumpulkan. Yuk, yang sudah silakan dikumpulkan.
Yuk. Apa sih? Ada lagi yang belum? Yuk. Sudah? Iya, sudah. Oh ya. Oke. Tinggal tadi. Sudah. Oke, sudah semua sudah mengerjakan tesnya. Nanti akan Bu Vivin koreksi, setelah itu akan Bu Vivin bagikan ketika sudah di pertemuan berikutnya. Kita akan lihat sejauh mana lagi kamu, oh ternyata masih ada yang belum dipahami. Jadi nanti kalau ada yang belum dipahami lagi bisa belajar lebih giat lagi. Oke, nah sebelum kita tutup, coba Bu Vivin ingin tahu dulu, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya tadi kita mempelajari tentang apa saja? Sistem gerak manusia ada berapa? Dua. Aktif dan aktif, pasif. Jangan takut, aktif dan pasif. Kemudian dalam gerak aktif apa yang disebut dalam gerak aktif tadi? Otot. Yang pasif? Tulang. Oke. Nah, lalu ketika dihubungkan tadi dengan bagaimana langkah-langkah menggunakan alat kebersihan dan menggunakan kegiatan membersihkan tadi, maka setiap langkah harus disusun apa tadi? Berurutan atau algoritma. Wah, bagus, sudah tahu istilahnya algoritma. Dan kita di dalam melaksanakan tugas kebersihan, ya kita berpikirnya harus dengan cara apa tadi? Masih ingat? Berpikir apa tadi? Komputasional, ya. Jadi bagaimana mengefektifkan. Jadi ibaratnya tadi mengangkat meja, ya gimana cara mengangkat mejanya supaya tidak sakit, oh jangan bungkuk. Nah itu tadi. Jadi kesimpulannya intinya apa? Nah tadi benar kan ya? Jadi sistem geraknya sudah benar tadi, tulang, sendi, otot. Kemudian berbagai organ juga harus diapakan? Dirawat dengan baik demi kesehatan tubuh kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kesehatan anggota atau organ gerak kita itu terganggu, maka kita bisa cedera, apalagi terkena penyakit. Nah, penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem organ gerak kita akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, biar jenuh sekarang, coba perhatikan Bu Vivin punya lagu yang bisa nanti kalian mainkan bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama biar lebih semangat. Yuk, silakan berdiri lagi. Lagi, ada bisa nyanyi ikut bersama-sama. Yuk.
bisa pelajari lagi, kita menyanyi-nyanyi lagi di pertemuan berikutnya. Kalau bisa kita hafalkan. Ya, kenapa? Karena setelah nanti bisa sambil nyanyi, tapi juga kalian bisa langsung menghafalkan tadi. Oh, ini rang atas, ini rang bawah. Jadi tidak hanya hafalkan rang atas, rang bawah, ya kan? Oke, silakan duduk kembali. Oke, sudah menyanyi, kita sudah menyimpulkan materi, di tes juga sudah, kerja kelompoknya sudah. Nah, jadi kita sudah menuntaskan untuk kegiatan hari ini. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, baiklah, Bu Pipin akhiri pembelajaran hari ini. Diingat, belajar lagi untuk pertemuan berikutnya akan membahas tentang apa? Penyakit atau kelainan pada sistem gerak manusia. Oke? Semangat pagi. Baiklah, kalian bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Bu Pipin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.